Selamat siang, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Patricia Gita Nauli dari Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai Ketua Pelaksana akan memaparkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat kami yang berjudul Screening HIV/AIDS, Hepatitis B, dan Sifilis, serta edukasi kesehatan guna mencegah infeksi menular seksual pada kalangan pemuda di Kelurahan Cibeber. Adapun anggota pelaksana dari kegiatan ini adalah Ibu Kardina Nursidika, Ibu Prina Puspakania, dan Ibu Nining Ratnaningrum. Kelurahan Cibeber merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Cibeber ini mencapai lebih dari 29.000 jiwa, di mana 8,9% penduduknya ternyata termasuk kalangan pemuda dengan rentang usia 15-24 tahun. Dan bukan hanya itu, ternyata banyak juga eh, pemuda-pemuda yang merupakan orang pendatang di Kelurahan Cibeber. Karena seperti yang Bapak Ibu bisa lihat pada peta yang saya tampilkan di layar, eh, ternyata ada beberapa perguruan tinggi atau beberapa universitas yang letaknya cukup berdekatan dan ada di Kelurahan Cibeber. Antara lain adalah Universitas Jenderal Ahmad Yani, kemudian ada Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi Bandung, lalu ada Akademi Perawat Rumah Sakit Dustira, dan ada juga Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Nah, karena banyaknya universitas ini, jadi cukup banyak juga kalangan pemuda pendatang yang tinggal sementara di Kelurahan Cibeber. Selain itu, kami juga melakukan observasi melalui aplikasi Mamikos, dan ternyata diketahui eh, banyak penduduk di Kelurahan Cibeber ini yang berbisnis kos, sehingga ditemukan ada sekitar 172 kos-kosan yang dapat disewa oleh mahasiswa di beberapa perguruan tinggi ini. Dan ternyata setelah kami lakukan observasi lebih lanjut, diketahui bahwa cukup banyak kos-kosan yang bersifat campuran, jadi memperbolehkan mahasiswa putri dan mahasiswa putra itu tinggal di satu kos secara bersamaan. Kemudian sekitar 50 diantaranya itu ada penjaganya, sedangkan sisanya itu tidak ada penjagaan. Jadi mahasiswa itu bisa keluar masuk secara bebas, baik putra maupun putri selama 24 jam. Nah, kondisi seperti ini memang memberikan kebebasan kepada mahasiswa dan kalangan pemuda, sehingga mereka bebas melakukan aktivitas, baik aktivitas yang positif maupun bisa aktivitas yang negatif. Nah, em, usia remaja atau usia pemuda sekitar 15-24 tahun ini memiliki kecenderungan eh, ada perkembangan seksual sehingga mendorong mereka untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Nah, dengan kondisi adanya kebebasan seperti ini yang tidak terpantau oleh orang yang lebih dewasa, membuat kalangan pemuda itu cenderung melakukan aktivitas seksual yang tidak aman atau kegiatan seksual yang beresiko. Antara lain melakukan hubungan seksual di luar nikah, kemudian berganti-ganti pasangan, bahkan ada juga yang melakukan atau sebagai pengguna narkoba jarum suntik. Nah, kegiatan-kegiatan yang saya paparkan tadi itu jelas dapat menimbulkan permasalahan kesehatan di kecamatan di Kelurahan Cibeber. Salah satunya adalah infeksi menular seksual seperti HIV, hepatitis B maupun sifilis. Selain itu, sebenarnya pada tahun 2019 kami sudah pernah melakukan penelitian berjudul Prevalensi HIV dan Hepatitis B pada kalangan remaja. Hanya saja pada saat penelitian itu rentang usianya lebih sempit, yaitu sekitar 15-19 tahun. Penelitian tersebut kami lakukan masih di wilayah yang sama, yaitu di Kelurahan Cimahi Selatan. Dan dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa ada kasus infeksi menular seksual yang menjangkit remaja di Kelurahan Cimahi Selatan dengan persentase untuk HIV itu adalah 1% dan untuk hepatitis B itu adalah 2%. Nah, um, kami berasumsi bahwa angka ini, prevalensi ini, jumlah kejadian ini pasti bisa bertambah seiring dengan berjalannya waktu, karena penelitian ini dilakukan tahun 2019, sedangkan sekarang tahun 2023. Jadi, ada kemungkinan jumlahnya bertambah. Namun data dari
Puskes Kota Cimahi itu sulit untuk ditemukan terkait dengan infeksi menular seksual. Kemudian masih juga jarang orang yang melakukan penelitian seperti ini di Kota Cimahi. Jadi datanya masih belum jelas terkait dengan infeksi menular seksual ini khususnya di Kelurahan Cibeber. Oleh karena itu, kami memberikan solusi atau menawarkan solusi kepada Kelurahan Cibeber. Yang pertama adalah mendeteksi infeksi menular seksual dengan melakukan rangkaian pemeriksaan HIV, hepatitis B, dan sifilis. Lalu kami juga menawarkan untuk memberikan edukasi kesehatan terkait infeksi menular seksual pada kalangan pemuda yang ada di Kelurahan Cibeber. Berikut adalah metode pelaksanaan yang kami gunakan. Pada tahap pertama, yaitu tahap persiapan, kami melakukan pengurusan izin baik ke Kesbangpol Kota Cimahi maupun ke Kelurahan Cibeber. Selain itu, kami juga membeli semua alat bahan yang akan kami gunakan untuk pemeriksaan laboratorium. Pada tahap yang kedua, kami sudah mulai melakukan kegiatan. Yang pertama adalah penyuluhan. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan pada tanggal 15 Juli 2023 di Aula Kelurahan Cibeber dan melibatkan 100 orang pemuda dengan rentang usia 15-24 tahun. Pada kegiatan penyuluhan ini, kami menyampaikan materi yang berisi tentang definisi infeksi menular seksual, contoh infeksi menular seksual, kemudian gejala infeksi menular seksual, cara penularan infeksi menular seksual, dan cara pencegahannya. Lalu kami lanjutkan kegiatannya dengan melakukan screening infeksi menular seksual yang terdiri dari deteksi HIV, hepatitis B, dan sifilis. Ketiga pemeriksaan ini semuanya menggunakan rapid test atau imunochromatografi dengan tingkat sensitivitas dan spesifisitas lebih dari 99%. Untuk kegiatan pemeriksaan laboratoriumnya kami lakukan di Laboratorium Teknologi Laboratorium Medis Fitkes Unjani pada tanggal 17-18 Juli 2023. Setelah hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan, kami langsung menginformasikan hasil pemeriksaan laboratorium kepada peserta secara pribadi, jadi bisa dijamin kerahasiaan datanya. Lalu kami juga melakukan evaluasi kegiatan dengan cara memberikan kuesioner baik kepada peserta maupun kepada pihak kelurahan untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan ketika penyuluhan dan kebermanfaatan dari kegiatan ini. Berikut adalah hasil dari kegiatan yang sudah kami lakukan. Yang pertama dari keberlangsungan kegiatan. Kegiatan yang kami lakukan itu berlangsung dengan lancar. Pihak kelurahan sangat mendukung kegiatan ini. Dukungan tersebut terbukti dengan disediakannya seperti infokus, kemudian kursi, kemudian meminjamkan aula dari kelurahan, dan juga Karang Taruna ikut mendukung dengan membantu untuk mengumpulkan peserta yang dengan total 100 peserta tadi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian untuk pemeriksaan laboratorium juga lancar, didapatkan hasil yang semuanya valid dan sudah diinformasikan kepada peserta. Berikut ini adalah hasil karakteristik dan perilaku beresiko dari peserta. Kita dapat lihat yang pertama adalah tabel 1. Di tabel 1 ini merupakan karakteristik peserta yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Dari sini kita dapat lihat bahwa dari 100 orang peserta, ternyata 62 orang itu pernah mengakses konten pornografi. Jadi usia 15-24 tahun itu 62%-nya sudah pernah terpapar dengan konten-konten yang terkait dengan perilaku seksual. Nah, yang disayangkan, ada 62 orang yang mengakses konten pornografi, namun hanya 40 orang yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang infeksi menular seksual. Hal ini yang menjadi masalah, karena mereka sudah terpapar dengan konten pornografi, konten seksual, namun mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup bagaimana cara menghindari atau cara mencegah terjadinya infeksi menular seksual. Sehingga kalangan pemuda seperti ini yang cenderung melakukan tindakan seksual beresiko dan akan terinfeksi infeksi menular seksual. Kemudian sangat disayangkan juga dari 100 orang hanya 33 orang yang pernah melakukan vaksinasi hepatitis B. Jadi sisanya ada beberapa orang yang
mengakses konten pornografi, tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang infeksi menular seksual, dan belum juga pernah divaksinasi hepatitis B. Maka orang-orang seperti itu sangat berisiko untuk terinfeksi, salah satunya adalah hepatitis B. Kemudian pada tabel 2 ini kita bisa lihat perilaku berisiko yang dilakukan oleh peserta. Di sini kita lihat terdapat 5 orang dari 100 orang yang mengaku pernah melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang berganti-ganti. Total ada 16 orang yang melakukan hubungan seksual, namun 5 orang diantaranya pernah berganti-ganti pasangan. Kemudian ternyata ada 3 orang dari 5 orang tersebut yang pernah melakukan hubungan seksual sama jenis dan melakukan hubungan seks oral ataupun anal. Dari beberapa literatur sudah pernah dilaporkan bahwa aktivitas seksual sama jenis, baik secara oral maupun anal, ini sangat meningkatkan resiko untuk terinfeksi HIV, hepatitis B, maupun sifilis. Berikut adalah hasil pemeriksaan laboratorium. Dapat terlihat bahwa ada 1 orang yang terinfeksi HIV dan 1 orang lagi yang terinfeksi hepatitis B. Syukurnya tidak ada orang yang terinfeksi sifilis dari 100 orang peserta. Kemudian ini adalah hasil kuesioner. Dapat terlihat bahwa mayoritas peserta merasa perlu dengan adanya kegiatan ini, merasa kegiatan ini bermanfaat dan kegiatan ini perlu dilakukan lagi, sebanyak 92%. Kemudian sebanyak 97% mengatakan paham terhadap materi yang telah kami paparkan. Untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini sudah menghasilkan 1 luaran, yaitu publikasi jurnal di Jurnal Poltekkita Jurnal Pengabdian Masyarakat yang terakreditasi Dikti Sinta 3. Sudah tahap submit. Kemudian selain itu ada juga luaran berupa publikasi media online. Di sini ada dari Jabar Express dan juga dari desa.com. Kemudian sudah ada luaran berupa video kegiatan yang kami upload di channel YouTube. Dan dapat disimpulkan dari kegiatan ini bahwa ada dari 100 orang pemuda di Kelurahan Cibeber, ternyata ada 1 orang yang terinfeksi HIV, 1 orang yang terinfeksi hepatitis B, dan tidak ada yang terinfeksi sifilis. Kegiatan edukasi kesehatan ini pun berlangsung secara lancar dan dapat menambah pengetahuan pemuda terkait cara penularan dan pencegahan infeksi menular seksual. Terima kasih kami ucapkan kepada LPPM Unjani atas dana pengabdian kepada masyarakatnya. Kemudian terima kasih juga kepada Kelurahan Cibeber atas fasilitas yang telah diberikan dan Karang Taruna Kelurahan Cibeber atas partisipasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat siang dan terima kasih.